Bayangin kamu jadi pemain timnas Indonesia di dua momen yang beda, tapi rasanya sama. Pertama, akhir 2019. Indonesia baru saja terluka oleh hasil buruk dan publik capek dengar alasan. Lalu datang pelatih Korea Selatan bernama Shin Tae-yong. Banyak yang skeptis, tapi dia datang dengan satu bahasa yang gampang dipahami. Kerja keras, disiplin, dan standar baru. Lompat ke sekarang, Januari 2026. Situasinya mirip. Timnas baru ganti pelatih lagi, ekspektasi publik sudah tinggi, dan tekanan makin besar karena Indonesia tidak lagi dianggap tim kecil di kawasan. Lalu masuk nama John Herdman, pelatih yang reputasinya bukan karena gaya selebriti, tapi karena satu hal, membangun tim nasional jadi kompetitif. Nah, yang menarik, kalau kamu kupas, Herdman dan Shin Tae-yong punya pola yang mirip. Bukan di paspor, tapi di cara kerja. Pertama, mereka sama-sama tipe pembangun underdog. Shin datang saat pondasi timnas berantakan. Hasilnya tidak selalu mulus, tapi pelan-pelan Indonesia mulai naik kelas. Ada final AFF, ada perunggu SEA Games, ada generasi U23 yang sempat bikin sejarah di Asia, dan ada lompatan ranking FIFA yang bikin Indonesia mulai dilihat berbeda. Itu bukan sulap, itu proses. Dan Herdman punya cerita yang nyaris sejenis di Kanada. Ia membangun kultur, bikin pemain percaya diri, dan membawa tim ke panggung dunia setelah puluhan tahun absen. Jadi keduanya sama bukan pelatih pertandingan, tapi pelatih proyek. Kedua, mereka sama-sama obsesif pada intensitas. Shin terkenal keras soal fisik, karena dia paham kalau stamina drop, taktik runtuh. Maka dia kejar kebugaran, kejar intensitas latihan, dan kejar mental bertarung. Herdman juga datang dengan DNA yang mirip. Tim yang ia bangun biasanya hidup dari energi, tekanan, dan transisi cepat. Bukan karena sekadar suka lari, tapi karena itu cara paling realistis untuk tim yang sedang mengejar level elit. Ketiga, mereka sama-sama berani percaya pemain muda. Shin dikenal sering mengorbitkan pemain muda dan memberi menit bermain, walau risikonya dimaki kalau hasil jelek, tapi itu harga untuk regenerasi. Herdman pun dikenal nyaman membangun skuad dari pemain muda, merapikan jalur pembinaan, lalu menyatukannya jadi tim senior yang punya identitas. Dan Indonesia sekarang memang butuh itu. Bukan cuma kumpulan pemain bagus, tapi satu tim yang ngerti cara main dan cara bertahan sebagai unit. Jadi, kalau kamu tanya persamaannya apa, jawabannya ini. Dua-duanya datang bukan untuk membuat timnas terlihat keren, tapi untuk membuat timnas punya standar yang tidak gampang turun lagi. Dan sekarang, bagian paling seru. Kalau Shin Tae-yong adalah orang yang mendorong Indonesia keluar dari fase cuma semangat, maka Herdman diuji untuk membawa Indonesia masuk fase berikutnya. Konsisten menang saat dituntut menang. Karena di titik ini, tantangannya beda. Bukan lagi bisa atau tidak, tapi bisa terus atau tidak. Itulah persamaan terbesar mereka. Sama-sama builder, sama-sama keras di standar, sama-sama percaya proses. Dan yang akan menentukan akhirnya cuma satu. Apakah proyek ini dijalankan sampai matang, atau dipotong di tengah jalan saat badai komentar datang? Karena di sepak bola Indonesia, yang paling sulit bukan membangun. Yang paling sulit adalah mempertahankan. Kalau kamu setuju Herdman punya aura Shin Tae-yong versi lain, tulis mirip. Kalau kamu tidak setuju, tulis beda dan jelasin kenapa.